panas, 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 sakit. Ya Allah, kata saya dalam hati waktu itu. Tolong ibu saya ya Allah. Saya tidak peduli saya mau jual apa, yang penting ibu saya selamat ya Allah. Saya Ibu Sapiah, umur 70, terus punya penyakit gula, bukan itu ya. Saya Ibu Arpah, umur saya 42 tahun, tinggal di Desa Pagedangan Ilir, Kabupaten Tangerang. Jadi memang saya itu melihat ibu saya ketika awal terkena gula darah itu bisa ketahuan itu gara-garanya lambung lah. Lambungnya kambuh, buang-buang air terus ya kan. Udah gitu kata dokternya, ibu udah tua punya gula enggak? Kata ibu saya, enggak tahu dok. Nah kata dokter, coba deh cek gula. Kata dokter begitu. Akhirnya cek gula lah. Waktu itu hampir 300 lah. Ibu nih udah sekarang punya penyakit gula nih, udah ketahuan nih ya. Jadi yang diobatin bukan satu ini bu, lambung sama gula. Dan ibu harus jaga dan kontrol setiap bulannya. Tapi kok lama-lama ketika terus kontrol bukannya malah turun, kok malah naik. Saya bilang saran dokter semua sudah ibu jalanin, udah ibu lakukan. Dari segi makanan, dipantang. Kata Pak Dokter, gimana sih ini Bu? Itu dong, makanya diperhatiin Pak Dokter. Sampai ibu sumpah sama Pak Dokter. Tetap aja tinggi terus. Bahkan beberapa kali keluar masuk rumah sakit untuk dirawat ibu saya itu. 4 kali. 4 kali. Ya, abis ke dokter nangis sama anak saya ini. Wah gimana ya? Ibu kok nggak bisa turun-turun gitu. Ya yang terakhir ini gula darahnya mencapai 600 itu. Tidak ada turun, paling cuma sedikit. Saat itu mau dibawa ke rumah sakit juga sudah nggak berdaya. Adu-aduannya sampai kedengeran ke tetangga. Aduh gitu. Panas kayak ada bara api. Di sininya kayak ada bara api yang nempel melekat katanya. Jadi sama tetangga udah digotong. Udah gitu ibu saya ngomongnya udah macem-macem. Arpah katanya, kalau misalkan ibu cuma sampai di sini, tolonglah jaga anak kamu, agamanya terutama gitu. Ketika ibu saya bilang begitu, saya lari kehujanan ke rumah gedor-gedor Bapak Lurah. Pak, tolong saya Pak, ada apa Bu Arpah, pinjam mobilnya, mau bawa ibu saya ke rumah sakit. Ya udah cari aja supirnya. Lari lagi saya kehujanan cari supir. Saya cari pinjaman uang untuk bayar bensin. Asal di bensinin aja. Saya tidak peduli saya mau jual apa, yang penting ibu saya selamat ya Allah. Saya punya anak 1. Salut. Itu dalam hati saya girang banget. Maksudnya imannya teguh, nggak goyah. Walaupun kasih Allah cobaan demi coba, tapi dia kuat sekali. Kalau orang lain nggak tahu, tapi anak sendiri udah ketahuan kuatnya. Di sana menanti amal dia. Amin. Amal dia yang berbakti sama orang. Maafkan Arpah ya Mak. Orang bisa ngebahagiakan Mak. Sampai rumah sakit. Bu, di sini aja dulu ya. Saya mau ngurusin surat-surat BPJS. Udah gitu udah beres itu BPJS. Ambil darahnya. Itu masih di UGD ya, Dek. Belum dibawa ke ruang perawatan. Di rumah sakit kan nggak didiem-diemin gitu. Datang, diperiksa ini, periksa dulu sebelum makan. Kalau sudah makan diperiksa lagi. Gimana hasilnya? Begitu kata perawatnya. Itu dianya kayak aduh, katanya kerencem, apa ya, risi.
gitu ininya nih, ditusukin terus. Di rumah sakit tuh disegala-galain kok. Ibu mau aja, Kita nggak ada yang kamera tolak jatuh sama ibu. katanya. Ibu, periksa jantung, ayo periksa jantung. Diberujudin semua dari sini sampai sini. Ya katanya dipasangin tok 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 banyak begitu. Terus, Heeh. Jadi kalau di rumah sakit tuh dia sebetulnya gitu. kayak mau disiksa nih saya. Jadi ibu saya capek. Ibu saya sampai bilang begini, pas saya mendingan meninggal di rumah daripada di rumah sakit gitu. Bilangnya, yang terakhir ini kan sebetulnya nggak boleh pulang, cuman katanya harus bisa suntik insulin. Jadi saya tuh mau tidak mau harus suntik ibu saya. Tadi kan saya paling takut sama jarum ya, tapi saya tuh lihat ibu saya pengen supaya ibu saya sembuh bagaimana, saya belajar suntik insulin. Sehari mau makan, itu mau makan. kalau mau sarapan suntik insulin dulu, Siang, kalau mau makan makan siang suntik Suntik insulin dulu 6 mili ya. Entar sore dulu suntik insulin dulu, mau tidur suntik insulin dulu. 4 kali suntik kali. insulin. Jadi kalau misalnya sayanya tuh nggak bisa suntik insulin, ibu saya nggak boleh pulang. Nih saya kasih tahu sekali, nggak bisa pulang ininya. Kalau nggak bisa diajar 1 kali, ibu nggak boleh pulang. Seolah kata saya udah, saya liatin ya, saya tetap udah bisa ya udah pulang. Habis keluar rumah sakit kan harus kontrol setiap seminggu sekali. Udah gitu, ya terakhir ini ke rumah sakit. Segala ginjal lah, segala jantung lah, kan berarti banyak banget obat yang harus diminum. Saat itu ibu saya kakinya bengkak. Apa ini kata dokter yang namanya ke ginjal? Di rumah sakit itu tadinya belum bengkak. Terus pas udah minumin obat dokter bukannya sembuh dari rumah sakit, disuntik insulin segala malah bengkak. Saya makanya pusing. Terus katanya kesemutannya itu, kebasnya itu tebal. Lah ini bukannya habis pulang rumah sakit malah sehat, malah tambah parah. Udah gitu, apa namanya, ibu saya katanya penglihatannya tambah rabun. Kelihatannya tuh nggak ramang-ramang gitu, nggak jelas itu siapa. Pengobatan sudah kami jalankan sesuai apa rekomendasi dari dokter. Tapi kan hasilnya nihil, nggak ada kan. Jadi dari situ tuh saya, bagaimana ini ya Allah ya. Jadi kayak kematian itu di depan mata. Otomatis itu. Jadi setiap hari itu dihantui. Saya sebagai anak pun. Karena saya melihat ekspresi wajah ibu saya yang ketakutan. Kayak terpuruk banget. Di situ saya ibaratnya mintalah ya Allah, tolong tunjukkan kebesaranmu melalui apa kek yang cocok untuk ibu saya biar jangan bolak-balik ke rumah sakit lagi gitu. Di situ saya tuh buka-buka Facebook, saya lihat M. Ghani. Di situ saya tertarik. Ya kan, udah bahan-bahannya alami. Ya kan, udah gitu kayaknya cocok buat lambung nih. Terus dia bilang, Mak, ada katanya M. Ghani nih katanya dari ini. Dari Facebook. Ditunjukin sama dia, siapa beli mah ya Pak, berapa Pak? 300.000. Ya ke ongkir-ongkir hampir Kata 300. ibu ya, kayak ibu tuh, wah kayaknya tuh nggak kebeli deh. Orang anak ngaji juga kalau malam Selasa tuh pada nyelasa paling besar tuh 5.000. Gimana? Tapi udah dia biarin mah, nanti saya kerompongan dijual, dikumpulin gitu sama dia. Udah terkumpul tuh, ditaruh di karung. Tapi itu juga enggak hari itu dijualnya, harus nunggu 1 karung dulu, 2 karung kalau bisa, baru dapat 20.000. Dan juga saya kalau malam itu ngajar ngaji sampai isya. Terus ada orang ngasih, kalau saya benari tuh, alhamdulillah, kubu mah jadi ada tuh, dia udah dikumpulin nih. Ya ada aja rezekinya, kalau saya sudah niat, Allah pasti kasih jalan. Gitu. Udah terkumpul uang, saya pesen M. Ghani. Nah baru diminum tuh Dek, baru 2 hari gitu, udah kerasa kata ibu saya, Arpa udah kerasa enteng. Pokoknya ibu gak mau yang lain, pengennya M. Ghani. Ya ketika ketemu M. Ghani ini, kebas hilang. Rabun hilang. Rabun, ya penglihatan tuh kan tadi udah gak jelas kayak rabun. Kalau Ini sekarang Dek, Tahu gitu. malah Terang. di Allah tuh dikasih lebih. Enggak. Tadinya kacamata,
Sekarang enggak Ada kelihatan gitu malahan langsung. padang sekali tuh Caang. Cerah katanya Padang. Oh. Ibu yang ngerasain, saya cocoknya organik kayak ibarat jodoh. Jadi ya sudahlah, kalau begitu saya harus berusaha mungkin. Jadi udah habis 1 box itu ininya kempes kakinya, tadinya bengkak gede, dua-duanya. Semuanya. Terus sesudahnya organik ini udah kempes gitu. Terus gula darahnya dicek turun 114 di situ. Di situ saya yakin, oh ini jodohnya ibu saya, ya Allah. Tetap Allah yang menyembuhkan melalui pelantara organik multigrain. Itu. Melalui itu. Dikuli dawa. Itu setiap penyakit ada obatnya. Ada obatnya kalau cocok, kalau enggak cocok Jangan cari lagi. Nggak putus asa. Gitu. Organik ini kerjanya dalam tubuh ibu saya itu berarti memang benar-benar pas banget. Lambungnya juga katanya nggak pernah kambuh. Organik itu untuk pengganti cemilan malam sama pengganti sarapan. Minum organik itu terus langsung kenyang katanya. Belum makan aja udah kenyang. Udah gitu pokoknya ini penyerapannya mungkin di dalam tubuh bagus. Soalnya dari bahan alami tanpa bahan kimia atau campuran. Jadi itu bisa bagus untuk kesehatan tubuh. Udah gitu Tidak rasanya takut. juga suka. Iya, tidak takut ada efek samping. Iya, nggak ada efek sampingnya juga. Saya yakin meminta sama yang punya ibu saya, tolonglah pertemukan dengan yang pas, yang bisa memperbaiki di dalam tubuhnya segala ginjal, segala jantung. Ketemu organik, alhamdulillah dicek jantungnya normal. Jadi komplikasi itu semakin menurun, minim sekali. Jadi saya lihatnya itu plong, ibu saya tuh kayak menemukan umurnya kembali, usianya kembali di situ. Jadi makanya saya bahagia banget ketemu organik. Ya harapannya mah ya anak cucu didoain Cak. Biar sukses. Terus ibunya kok ngedoa itu pengen panjang umur gitu. Biar bisa bermanfaat. Tapi umur yang panjang bermanfaat. umur juga yang bermanfaat. Pesan saya kepada orang-orang yang mengalami diabetes seperti ibu saya, jangan nunggu terlambat. Pokoknya pesan organik dengan segera, insya Allah lah. Karena ibu saya yang mengalami, bukan rekayasa asli. Alhamdulillah ibu saya sekarang sudah aktif di pengajian-pengajian dan sudah diajak jalan-jalan, pengennya jalan-jalan melulu. Udah ini. Mganik, solusi alami yang terbaik.